Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Junaidi Hidayat. Ini guru saya, kiai saya, mentor saya ketika saya ada di Tebuireng. Sehingga sekarang ini saya kagum dengan beliau yang luar biasa sebagai pengusaha pesantren. Pesantrennya sudah lebih dari 10. Ini luar biasa, tepuk tangan dong untuk beliau. Beliau punya karisma, beliau punya ilmu, punya leadership, juga punya sistem berkomunikasi yang bagus. Itu beliau, luar biasa. Sedikit saya bercerita, lembaga-lembaga pendidikan yang hebat itu lembaga-lembaga pendidikan yang nuansanya adalah riset. Orang yang melakukan riset, dia adalah produsen, bukan konsumen. Orang-orang yang hanya membaca buku dari pemikiran-pemikiran orang lain, itu adalah orang-orang konsumen di situ itu. Tapi kalau kita banyak melakukan riset, temuan-temuan kita itu banyak dibaca oleh orang lain. Berarti ilmu kita itu nanti akan banyak dibaca oleh orang lain. Sebuah lembaga pendidikan yang punya reputasi tinggi karena di dalamnya adalah dihuni oleh peneliti-peneliti handal. Saya yakin AIS Al-Aqobah itu mengajar bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi ada unsur experience, termasuk juga outbound. Outbound itu penting dalam rangka untuk membangun leader, membangun pemimpin. Maka perlu saya sampaikan, orang hebat itu orang yang memiliki beberapa indikator. Indikatornya yang pertama adalah punya kemampuan yang disebut dengan intellectual capital, yaitu dia punya modal intelektualitas yang bagus. Apalagi modal intelektualitas itu didukung dengan kemampuan keilmuan keagamaan yang bagus, sehingga tidak akan tercerabut dari akar kemanusiaan. Karena kalau hanya intelektualitas saja, itu bisa jadi manusia itu akan tercerabut dari akar kemanusiaan. Maka intellectual capital itu salah satunya adalah melakukan berbagai macam experience, melakukan riset. Orang yang melakukan riset itu biasanya menghasilkan buku-buku yang memadai.
Alhamdulillah buku saya sampai sekarang sudah ada 40 buku yang sudah saya tulis. Ya Junaidi belum saya kasih ya, yang ensiklopedia Hadratus saya. Masih. Ini sudah saya janjikan, tapi insya Allah nanti akan saya bawakan. Tidak harus Yai datang, tapi saya ketemu Yai Junaidi mudah-mudahan ingat gitu aja. Saya bawakan. Ada 6 jilid yang sudah kami tulis. Dan insya Allah sekarang sudah ada buku lagi satu yang ada di percetakan tentang Islam dan moderasi beragama. Jadi ini buku untuk konsumsi mahasiswa S3 saya di Unisma. Jadi intellectual capital itu tentu muaranya dari riset. Orang-orang yang melakukan temuan-temuan, teori-teori baru, itu sungguh memberikan sebuah inspirasi bagi orang lain. Maka experience adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena kita akan melakukan produksi ilmu. Jadi memproduksi ilmu. Orang yang suka riset, suka berdialog. Baik berdialog dengan realitas sosial, tetapi juga berdialog dengan teori-teori yang lain. Termasuk teorinya para ilmuwan sekalipun. Jadi intellectual capital menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua adalah managerial capital, yaitu modal manajerial. Kalau ingin jadi orang hebat, ya harus punya modal sebagai seorang manajer. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Maka di sini saya yakin juga dilatih dengan bagaimana bisa menjadi seorang leader. Maka leader ini bisa kita tempatkan di berbagai komunitas. Jadi apakah di lembaga pendidikan, apakah di perusahaan, apa di tengah-tengah masyarakat, di mana saja. Bahkan saudara sendiri nanti bisa jadi akan menjadi spiritual leader. Karena saudara memiliki spiritualitas yang luar biasa. Karena dihasilkan dari AIS Pesantren Al-Aqobah. Ini kan luar biasa itu. Jadi saya terus terang mendengarkan Al-Aqobah itu sudah pendidikan yang bereputasi tinggi. Terus terang, saya berada di Malang, tetapi di sini kombinasi dengan kajian-kajian antara umum, agama, bahasa, bahkan juga alat itu juga diberikan. Jadi tadi kan didemonstrasikan pula, gitu, di mana di Al-Aqobah 4 tadi, terus di sini juga saya yakin juga demikian. Jadi Ibnu Malik itu kira-kira sedang melotok lah kira-kira itu. Jadi inilah barokahnya beliau yang bisa mengembangkan pesantren banyak gitu. Mudah-mudahan ini menjadi legasi beliau dan menjadi rujukan bukan hanya nasional tapi internasional. Ini juara internasional kemarin? Biologi internasional, pesertanya dari sekolah-sekolah terbaik internasional. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi leadershipnya bagus, kitabnya bagus, bahasanya bagus, wah luar biasa lah. Itu idaman bagi calon mertua. Baik, saya lanjutkan poin-poinnya aja. Yang ketiga adalah social capital. Jadi modal sosial. Modal sosial saudara adalah bangunan interaksi saudara dengan sesama teman. Baik itu sistem komunikasi, gitu ya, membangun kepercayaan teman, kemudian saudara bisa
hormati teman, menghargai teman. Oh, itu luar biasa, modal sosial. Kemudian yang keempat adalah networking capital, jaringan. Ini apalagi dari berbagai macam daerah ya, dari berbagai macam wilayah, dan itu biasanya justru akan bisa sharing pengalaman. Bahkan ketika Anda misalnya studi di mana begitu, di luar negeri atau di dalam negeri, bisa saling tukar menukar dalam pengembangan keilmuan. Era sekarang adalah era networking, era membangun sebuah jaringan. Ketika kita ingin melesat, maka jaringan harus dibangun. Maka ini bagian dari membangun sebuah jaringan, karena latar belakang daerah yang berbeda-beda, dengan kultur yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, tapi sekarang menjadi satu di Ais Al-Aqobah untuk menuju satu tujuan, yaitu sumber daya manusia yang hebat. Kemudian yang kelima adalah spiritual capital. Di sini tempatnya ini. Jadi modal spiritual. Saudara membaca Al-Quran, kemudian saudara bisa istighosa, saudara bisa berjamaah dengan disiplin, saudara bisa baca tahlil, saudara bisa berbagai macam aktivitas keagamaan di sini ini, sekaligus juga sholat duha, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Bisa jadi juga riyadhah dengan puasa Senin Kemis. Itu luar biasa. Ketika saya menjadi ketua komite di Min 1 Kota Malang, yang saya wajibkan salah satunya apa? Siswa-siswi di Min 1 Kota Malang harus puasa Senin Kemis. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Orang tua itu kalau sudah mendengarkan dan melihat anaknya puasa Senin Kemis, hatinya begitu tentram sekali. Ketika anaknya di malam hari melihat dia sedang membuka kamar kecil, kemudian dia berwudu dan kemudian dia sholat qiyamul lail, betapa bahagianya orang tua itu. Maka disinilah sebetulnya gemblengan untuk spiritual capital. Kemudian yang keenam yang disebut dengan financial capital. Tapi ini nanti bagi saudara, kalau sudah memiliki 5 hal tadi itu, maka saudara akan mendapatkan yang terakhir. Tentu di era sekarang yang harus ditambah lagi adalah technological capital. Jadi kemampuan dalam bidang teknologi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lebih khusus lagi adalah media sosial. Dan ini menjadi modal, salah satu modal di dalam pengembangan di era globalisasi seperti sekarang ini. Maka kalau tadi saya katakan ada 7, 6 itu yang harus saudara miliki dulu. Yang pertama apa tadi? Intellectual capital. Yang kedua adalah managerial capital. Yang ketiga adalah social capital. Yang keempat adalah networking capital. Yang kelima adalah technological. Kelima adalah spiritual capital. Tetapi spiritual capital ini bisa diletakkan di yang keenam. Technological capital, spiritual capital, baru financial capital. Ia Junaidi bisa menghadirkan financial capital karena 6 yang ada tadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menghadirkan financial capital. Tepuk tangan dong untuk saudara. Mudah-mudahan saudara ke depan paling tidak
6 kunci tadi itu untuk sukses, untuk bisa bersaing pada tingkat nasional dan internasional. Cukup sekian dari saya, maaf karena waktunya ya, yang kurang memungkinkan karena nanti masih ada acara di Denanyar, sehingga saya senang bisa bertemu dengan saudara. Saudara berdoa, nanti ada yang memimpin doa, saudara mengamini, itu aja saya sudah senang sekali. Itu menjadi bagian dari kita mencari sebuah keberkahan. Silahkan nanti suatu saat ya Junaidi ada muhibah ke Malang, mampir ke Unisma. Demikian, dan saya undang sekali lagi nanti suatu saat bisa berkeliling di kampus Universitas Islam Malang. Di sana ada fakultas kedokteran, jadi dan fakultas kedokteran kita terbaik se-Indonesia, negeri dan swasta. Jadi kita tidak lagi berpikir negeri dan swasta, tapi sekarang ini adalah reputasi yang kita jaga, mutu yang kita jaga. Demikian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.